Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar matematika, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Selamat menonton. Pada operasi hitung campuran bilangan bulat, ada langkah-langkah operasi hitung. Yang pertama, itu operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Dan yang keempat, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat tangga yang di sebelah kiri ya. Ada yang pertama tingkatan terlebih dahulu yaitu tanda kurung. Tingkatan kedua yaitu tanda kali atau bagi. Tingkatan ketiga yaitu tambah atau kurang. Berdasarkan tingkatan tersebut, kalian dapat menentukan mana dulu yang lebih awal dikerjakan. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Untuk nomor 1, kita lihat soalnya negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurang negatif 5 tutup kurung sama dengan, berarti yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu yaitu adalah tanda kurung. Kita hitung hasilnya yaitu negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Untuk soal yang kedua, kita lihat soal yang kedua, ada tanda penjumlahan dan pengurangan. Berarti ini harus kita kerjakan urut dari sebelah kiri, yaitu 75 ditambah negatif 100 dikurang negatif 20 sama dengan negatif 25 ditambah 20 sama dengan negatif 5. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Ada tanda pembagian, berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu tanda pembagian. Negatif 100 dibagi 5 sama dengan negatif 20. Sekarang 400 dikurang negatif 20 sama dengan 420. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan ketika mengerjakan soal cerita bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Yang kelima, periksa kembali jawaban yang dapat disesuaikan dengan yang ditanyakan. Jadi, kalian harus mengerjakannya dengan teliti. Perhatikan contoh soal yang nomor 1.
Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelaman sekarang? Artinya, posisi awal penyelam itu di bawah permukaan laut berarti negatif 3. Kemudian, penyelam itu menjauh lagi sepanjang 4 meter. Artinya, penyelam itu akan turun lagi sebanyak 4 meter. Artinya, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut, atau hasilnya adalah negatif 7. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bayu menuangkan air yang suhunya 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Berarti suhu awal air yaitu 18 derajat Celcius. Suhu air setelah dimasukkan turun 10 derajat Celcius ditulis, berarti negatif 10 derajat Celcius. Suhu saat es mencair naik 5 derajat Celcius. Kalimat matematikanya dapat kita ubah menjadi 18 dikurang 10 ditambah 5 sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Sekarang kalian dapat mengerjakan tugasnya ya. Mengerjakan di buku tulis menggunakan cara. Nanti laporannya dapat dikirim di Google Classroom. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak paham, boleh langsung ditanyakan ya. Sekarang berita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya dengan baik dan teliti.